Oke. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat dong? Alhamdulillah sehat. Nah gitu biar aku Mewakili nggak, iya biar aku nggak ngomong sendiri. Oke. Ya, kita berdoa semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keberkahannya, apalagi selama bulan Ramadan ya. Iya. Amin. Amin. Sesuai janji aku, semalam aku nge-snap kita bakal nge-review buku Adam. Tada. Dan gimana pengalaman teman-teman terhadap buku ini, gitu kan? Oke. Dan sekarang kita akan tunaikan janji kita. Oke, siap. Siap. Jadi aku tanya-tanya aja ya. Oke, boleh. Ini tuh proses pengerjaannya berapa lama nih sampai jadi buku ini utuh? Betul. Kita sebenarnya aku nulis berdua ya sama Ustadz Felix Xiao ya. Aku dan Ustadz Felix Xiao sebenarnya ngerencanain buku ini itu dari tahun 2019 pertengahan lah. Pertengahan. Awal-awal lah. Awal-awal. Dan jadinya itu 2020 Mantap. di bulan Februari. Naik cetaknya ya? Naik cetaknya di situ. Masya Allah. Jadi setahun teman-teman kita mulai di situ mikirin konsepnya seperti apa, alur ceritanya gimana, grafisnya seperti apa. Kita pengen bawa bukunya itu untuk kalangan yang mana dan gitu. 1 tahun. Dan alhamdulillah pada Book Fair 2020 bulan Februari kemarin, buku ini menjadi buku terlaris di Book Fair. Alhamdulillah. Terus ini tuh banyak menjadi pertanyaan teman-teman nih. Kira-kira ini tuh buku itu tentang apa sih, ceritanya tentang apa gitu? Jadi buku ini sebenarnya adalah buku yang menceritakan tentang perjalanan ya. Perjalanan seorang mencari jati diri gitu. Oke. Nah, karena kita ngelihat banyak banget kaula muda yang mengalami krisis identitas. Oke. Ya kan? Kalau bahasa kerennya apa gimana? Quarter life crisis. Ya, quarter life crisis. Mereka tuh gak ngerti dan masih galau dengan potensi dirinya seperti apa, tujuannya kayak gimana. Dan buku ini tuh cerita tentang perjalanan. Iya. Tapi kalau kita ngelihat ya, buku ini tuh bukan buku quote teman-teman. Buku ini tuh novel grafis lebih tepatnya. Iya, itu yang sering ditanyain sama teman-teman. Ini isinya quotes aja ya kak? Bukan. Dan, jadi kalau teman-teman baca di awal-awal, karena ini mencari sebuah seorang yang mencari jati dirinya, perjalanan gitu ya. Di awal-awal dia bingung dengan keadaannya, kemudian dia bingung dengan takdir. Kenapa sih gue gini gitu? Kenapa sih dia lebih baik dibandingkan gue gitu? Terus Jangan spoiling. oh jangan spoiling. Oke, Lanjut. Oke. Harapan aku dengan Ustadz Felix, buku ini tuh menjadi buku yang abstrak yang ketika orang baca buku ini itu menceritakan tentang diri dia. Oke. Gitu. Jadi, oh ya ini gue banget gitu. Merasakan gitu ya. Heeh. Kayak rasanya tuh yang diceritain dia gitu ya. Oke. Karena aku ketika baca buku ini, itu juga ngerasa wah ini gue pernah di titik ini nih gitu. Jadi emang ngerasa peran kita itu ditulis di buku ini. Dan mungkin memang banyak anak muda yang merasakan krisis identitas tersebut ya. Betul, banyak banget. Makanya dibuatlah buku ini gitu. Alhamdulillah. Tapi mau tanya deh, kan banyak banget nih yang bilang bukunya keren dan segala macamnya. Kalau dari Bang Hawariun sendiri, itu part mana sih yang paling favorit? Ada nggak? Part yang paling favorit itu yang ada di halaman 40 sama 114. Oke. Itu quote yang sama yang diulang 2 kali. Jadi kalau dalam Al-Quran, kalau sesuatu yang diulang-ulang itu artinya penekanan. Ya kan, sesuatu yang benar-benar harus dipikirin gitu. Coba aku baca ya. Oke. Dan kau tahu, tak perlu pintar untuk menang dalam hidup. Kau hanya perlu untuk tidak bodoh. Keren banget, parah apalagi. Dari siapa? Oh iya. Dari Sumaya Alfi. Alf ya. Keren banget, parah apalagi dilengkapi sama gambar-gambarnya yang bikin penasaran pembaca. Hehehe. Barakallah. Iya. Jadi ini emang isi bukunya tuh gambarnya, ilustrasinya tuh menggambarkan pesannya juga ya. Jadi memang yang dipikirin selain dari kata-katanya Plus gambarnya, karena jujur aja deh, gambar itu lebih banyak berbicara dibandingkan kata-kata. Begitupun juga dengan perbuatan, itu lebih nampol dibandingkan cuma sekedar narasi. Iya benar. Jadi katanya kalau misalnya ada seorang ayah nih untuk nak sholat nak, tapi bapaknya nggak sholat gitu kan, itu bagi anak lu aja sendiri nggak ngelakuin gitu. Tapi kalau bapaknya sholat, anak otomatis tanpa dibilangin tuh kayak wah bapak gua sholat, gua harus sholat gitu. Iya. Iya nggak sih? Oke, lebih nampol ya. Lebih nampol. Next. Dari Alwan_AD, mulai sadar akan tujuan hidup ini, yang dulu kulalai akan tujuan sebenarnya dalam hidup ini. Jadi buku ini menyadarkan teman-teman juga ya. Alhamdulillah kalau begitu pesannya aku sama Ustadz Felix sampai ke Bang Alwan ini ya. Barakallah Bang Alwan. Nih. Dari Adilan
Dari Dila NSRLH. Ya itulah. Iya. Aku suka banget baca ini, kayak jadi cermin aku, dan yang pasti ngebuat aku jadi lebih baik lagi. Alhamdulillah. Oke, dari Dwiki.s. Cocok juga buat yang lagi ngerasa hidupnya stuck. Wah, ini nih. Jadi buat teman-teman yang hidupnya stuck, bingung pengen kemana, coba dibaca dulu. Berarti benar ya, krisis identitas. Krisis identitas. Iya. Alhamdulillah. Oke, dari real_haru192. Gambarnya bikin aku fokus memikirkan pesan dari buku itu. Wah, Kayak yang tadi kita bilang ya. Bukunya juga bercerita. Gambarnya juga bercerita. Alhamdulillah. Dari Ida NH. Baca sehalaman cuma berapa detik atau beberapa menit, mencernanya beberapa jam. Ya Jadi ini bener. BTW. Iya. Kalau aku dulu kan aku anak sastra nih. Dulu tuh aku emang kalau baca satu puisi itu mencernanya bahkan bukan beberapa jam lagi, berhari-hari. Karena emang sekali baca tuh bisa, ada puisi yang berat banget tuh, sekali baca tuh bisa lebih dari 30 kali supaya mencerna, karena kata per kata itu ada maknanya gitu. Betul, alhamdulillah. Dan ini memang bukunya juga begitu ya, ada harus dicerna di dalam. Betul. Membaca cuma seret gitu. Oke, terus lanjut dari Abil_Syaputra. Aku orang yang sempat ngerasain hal yang sama dengan isi buku yang kayak isi buku berasa. Iya. Aku orang yang sempat ngerasain hal yang sama dengan isi buku, berasa kayak ya ini dia. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat Bang Abil. Barakallah. Kadang aku harus dari siapa nih? Dari Wanda Erdiska. Rizka. Ya. Iya, emang buku Adam ini bukan sekedar tulisan. Buku Adam ini bercerita tentang banyak hal di dalam satu bab itu. Jadi teman-teman kalau cuma sekedar baca ya baca aja. Jadi kalau dalam Al-Quran itu kan ada yang namanya tilawah, ada yang namanya tadabur. Kalau cuma tilawah ya cuma baca aja. Tapi kalau tadabur itu harus memang memikirkan. Nah buku ini juga butuh tadabur sepertinya. Oh gitu. Jadi emang kalau misalnya ini ya, ini tuh harus baca tuh sampai kelar ya. Sampai kelar, kalau betul. Pribadi sih. Karena kalau misalnya baca awalnya doang atau tengahnya doang itu kayak ini kok ada yang aneh dengan buku ini gitu. Ada apa di balik semua ini? Oke, yang terakhir nih dari rahm.nisa_. Masya Allah, bagus banget. Maknanya dalam, sampai buku Adamnya temenku nginep di rumahku 2 bulan. Asik banget nih. Jadi kemarin banyak juga yang DM Bang. Ada teman pesantren yang satu pesantren itu cuma punya 3 buku ini. Akhirnya 3 buku ini tuh muter. Jadi mereka pada gantian baca yang satu pesantren. Masya Allah. Jadi emang kalau mau baca tuh nggak perlu punya buku ya sebenarnya. Betul banget. Dan kita juga sebenarnya membuat buku ini tujuan sebenarnya kan memberi manfaat seluas-luasnya agar yang membaca tuh bertambah keimanan dan ketakwaannya pada Allah. Ya kan, bukan semata-mata keuntungan pribadi kita. Jadi kalau buat teman-teman yang belum bisa beli silahkan pinjem. Tapi kalau teman-teman yang pengen punya buku Adamnya, dan merasa butuh untuk punya ya. Oke. Langsung klik di Hawari Store. Barakallah. Tapi sayangnya karena pandemi kita stoknya sedikit. Iya, jadi emang kita stoknya terbatas banget. Nah, semoga teman-teman yang mau beli kebagian ya. Amin. Amin. Barakallah. Langsung cek. Assalamualaikum. Salam.